Samudra Mahardika dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan 7 poin penting dari analisis dan perancangan sistem. Baik, langsung saja kita masuk ke poin pertama. Yang pertama itu ada definisi flowchart. Flowchart adalah diagram alur yang mempresentasikan langkah-langkah atau proses dalam suatu sistem secara grafis menggunakan simbol-simbol standar. Flowchart digunakan untuk memvisualisasikan proses sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Fungsi flowchart menyederhanakan proses yang kompleks, mempermudah debugging atau pemecahan masalah sebagai dokumentasi sistem. Simbol umum dari flowchart itu ada oval sebagai mulai atau selesai, persegi panjang sebagai proses, belah ketupat sebagai keputusan atau decision, panah sebagai arah alurnya. Poin kedua itu ada definisi diagram objek. Diagram objek adalah diagram statis dalam UML yang menampilkan objek-objek dan hubungan antara objek tersebut pada suatu waktu tertentu. Biasanya digunakan untuk menggambarkan contoh nyata dari kelas diagram saat program berjalan. Contoh diagram objek yaitu misalnya untuk sistem perpustakaan. Ada objek sebagai buku anggota peminjaman. Relasinya itu antara anggota meminjam buku. Adapun gambarannya yaitu seperti ini. Anggota melakukan peminjaman buku dan buku kembali ke peminjamannya. Selanjutnya proses desain interface. Desain interface atau desain antarmuka melibatkan proses agar sistem mudah digunakan. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan pengguna, memahami siapa pengguna dan apa yang mereka butuhkan. Yang kedua itu ada pembuatan prototipe atau mockup atau firmware, yang merancang tampilan awal dan alur navigasi. Yang ketiga, evaluasi dan pengujian pengguna atau user testing, menilai seberapa mudah pengguna mengoperasikan antarmukanya. Yang keempat itu ada iterasi desain, memperbaiki desain berdasarkan feedback hingga optimal. Poin selanjutnya itu ada pengertian dan tujuan UML. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak berbasis objek. Tujuan utama UML itu yang pertama mendefinisikan struktur sistem secara visual, menyederhanakan komunikasi antar tim developer, membantu dokumentasi sistem. Poin selanjutnya itu ada use case diagram. Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor, pengguna atau sistem eksternal dengan fungsi-fungsi use case dalam sistem. Diagram ini menunjukkan apa saja yang bisa dilakukan pengguna terhadap sistem. Contoh sistemnya itu untuk sistem ATM ada aktor sebagai nasabah, use case-nya itu tarik tunai, cek saldo, transfer uang. Adapun contoh gambaran use case-nya itu use case diagramnya itu seperti ini. Ada sistem ATM, tarik tunai, cek saldo, transfer uang yang berkaitan dengan nasabah, petugas, dan bank sistemnya. Poin selanjutnya itu ada activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis. Biasanya dalam bentuk urutan aksi yang dijalankan dalam sistem. Contoh proses login sistemnya itu ada start. Kita mulai dari start, input username dan password, validasi login menentukan username atau passwordnya sudah benar. Jika tidak benar, dia akan error atau tidak bisa login. Jika password atau username-nya sudah benar, dia akan langsung masuk ke dashboard dan berakhir di tampilan dashboard. Selanjutnya itu sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram interaksi dalam UML yang menunjukkan urutan pesan antar objek dalam suatu skenario sistem sesuai urutan waktu. Manfaatnya memahami urutan komunikasi antar komponen sistem, mengetahui bagaimana objek saling memanggil fungsi atau metodenya, berguna untuk merancang logika fitur dan debugging sistem. Adapun contoh gambarannya itu ada user ke form registrasi sama dengan isi data, form registrasi ke sistem untuk validasi data, sistem ke database untuk simpan datanya, database ke sistem untuk mengkonfirmasi
datanya sistem ke user, yang berarti registrasinya berhasil atau datanya sudah terregistrasi. Baik, itu tadi penjelasan 7 poin penting tentang analisis perancangan sistem. Saya Bian Samudra Mahardika, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.